dalam posisi si sapinya udah tertelan teman-teman, kemudian ditemukan oleh warga dan dieksekusilah teman-teman si ular itu untuk dibedah teman-teman, bahwa memang memastikan dalam perutnya itu isinya sapi teman-teman. Oh iya ya, oke. Kita dapat itu. Pahit lah, Mas. Ya dapat dari kita saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Arah Jelajah teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini gua ada pembahasan teman-teman ya. Gua ada pembahasan kebetulan baru kemarin lah gitu teman-teman, di sosial media teman-teman, di Facebook gitu ya teman-teman. Jadi ada salah seorang yang upload video teman-teman di suatu tempat ya, atau di suatu daerah itu ada lagi kasus teman-teman, kasus di mana ular besar memangsa sapi teman-teman. Nah di kasus ini teman-teman, ular pemangsa sapi itu kurang lebih berukuran 6-7 meter gitu teman-teman. Nah jadi yang mana di video itu memperlihatkan ada satu ekor ular yang sangat besar teman-teman dan panjang, dan posisinya itu sudah menelan mangsa teman-teman. Nah kejadiannya teman-teman, gue lihat itu di video itu kurang paham kejadiannya di mana. Yang pasti itu masih di daerah di negara kita teman-teman, di Indonesia. Mungkin bisa di Sulawesi sepertinya, atau di Kalimantan, bahkan Sumatera gitu. Cuman kita gue nggak terlalu tahu itu lokasinya di mana. Cuman posisinya itu ular itu udah memangsa hewan teman-teman, yaitu sapi ya, yang mana sapi itu ditelan bulat-bulat utuh teman-teman, dan ditemukan warga gitu teman-teman, dalam posisi si sapinya udah tertelan teman-teman, kemudian ditemukan oleh warga dan dieksekusilah teman-teman si ular itu untuk dibedah teman-teman, bahwa memang memastikan dalam perutnya itu isinya sapi teman-teman. Karena dari video itu terlihat atau gue dengar itu ya yang dimasak itu sapi teman-teman, karena milik ternak warga gitu yang hilang gitu teman-teman. Dan videonya bisa disaksikan teman-teman, videonya ini. teman-teman satu lembak nah udah buat tahu lagi datang dia. Teman-teman semua. Tak ada bau kok rata. Semua. Oke lu. Wai. Nanti takut. Ada di sebelah Keriano. Ya. Gula. Tahu noni sapi. Peci noni sapi Ini sapi yang ada di sini. Ya. Sote sekitar seberapa meter? Sesarai. Tendom. Merah mau kasih yang lagi. Sote yul. Kecil begini. Ya kumat kalau lu kan suka ya lu. So tingkat nemu pekerja melan itu sapi nani tanu nakanya apa tabarin dia nih. Komai ko deh kayak nai. Bete. Lele. Sekarang deh sih. Ya saya mai rai. Kau yang dengan nak batai mesti jaga. Oh ini. Ya kan orang ini teh. Nih. Pasti dia tukul hei apa. Ada matahari mo. Ada minum buah mana? Sapi non deh. Bete ikan. Dapat orang selalu minum busur orang. Kesan juga kan. Semua tekan boleh bisa kak. Apa ni? Kita mengal main depan.
di sini marong ya. Ada kok lelok niyo kelelo katanya sebelah mo kelelo. Marong ni. Ya. Hoy dede. Puno. Itu lewa. Pandang dia aku lewat bilik. Ya tapi ni bisa dah hit. Boleh nak macam ni terus nak beli. Kita kok tiap tak ada gelin tu. Kita ini meh pak petembal lah. Betul dengan apa sekali. Tak ada di mana nak milih ni. Alai. Dia minta delek satu mo. Sapi kaya yang ini. Kaya sapi yang nanti tak le. Melambi kalah itu deh. Koyo ya koy. Dapat itu. Ahik nak semua. Dia dah tak ada kata sapi. Ya, buat kapot. Oh. Lastri, akhirnya gimana? Tak kaya lagi sapi ni. Kalau 5 ya 5. Yes, dembak ya. Ando ketemu tamu luas itu. Enggak, bos dia sama, naik kami mas. Yang mau ke apa? Nah, itu teman-teman sekilas video pembahasan kali ini teman-teman, yang mana ular besar memangsa sapi teman-teman. Kalau dilihat dari video itu sih kayaknya sapinya tuh masih berukuran sedang ya teman-teman, nggak terlalu besar gitu. Cuman kita lihat itu ularnya tuh emang udah benar-benar besar, sebesar mungkin paha kali ya teman-teman, sebesar paha orang dewasa teman-teman. Dan memang ular itu panjang teman-teman, dan ular itu dieksekusi teman-teman. Ya mungkin dengan warga mengeksekusi ya mungkin pertama mungkin kesal karena ternaknya dimangsa, dan ular piton sudah sebesar itu emang sangat berbahaya teman-teman. Jadi mungkin warga di sana sudah kesal ya dengan kejadian itu, dan kemudian ularnya dibunuh teman-teman. Ya, ularnya dibunuh mungkin demi keselamatan warga setempat dan demi keselamatan ternak mereka teman-teman, yang mana ternak-ternak yang harusnya istilahnya bisa dipelihara sampai besar, bisa berkembang gitu, itu habis dimangsa ular teman-teman. Emang kebetulan juga posisi ternak atau si sapinya itu dekat-dekat dengan hutan teman-teman, karena emang daerah pedalaman ya gitu teman-teman. Ya gua lihat di video itu ya seperti itu gitu teman-teman, karena emang dalaman gitu. Nah, membahas soal ular piton sebesar itu teman-teman. Ular piton ya teman-teman, atau jenis Reticulus piton itu emang ular yang sangat panjang nantinya teman-teman bila dewasa gitu teman-teman. Dan perkembangan si ular piton tersebut itu tergantung dengan pasokan makanan yang ada di habitat dia gitu teman-teman. Yang mana misalkan contohnya seperti di Kalimantan teman-teman, atau di Sumatera teman-teman, itu ularnya tuh bisa mencapai hampir mungkin belasan meter kali ya teman-teman, karena pasokan makanan dia di hutan itu sangat melimpah teman-teman. Semakin banyak atau semakin besar mangsa si ular piton teman-teman, itu dia tuh semakin cepat pertumbuhan tubuh hewan ular itu teman-teman, karena Reticulus piton itu adalah ular terpanjang di dunia teman-teman ya. Selain anaconda, kalau anaconda kan terbesar teman-teman, kalau piton itu terpanjang di dunia teman-teman. Nah, jadi seperti misalkan ular ada di habitat yang banyak mangsa gitu, atau pasokan makanannya banyak, itu ular tuh semakin cepat besar teman-teman, dan ukurannya tuh emang bener-bener besar sekali, panjang gitu teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan ular itu ada di daerah yang minim makanan gitu, itu ular itu cenderung pertumbuhannya itu lambat teman-teman. Misalkan kayak ular-ular piton yang ada di perkotaan ya teman-teman, kayak misalkan di perkotaan tuh kayak misalkan di kali, di bawah kali, atau di gorong-gorong, atau di pokoknya yang dekat dengan pemukiman warga. Nah, itu pasokan makanan dia tuh sedikit teman-teman.
Jadi misalkan dia dapat itu mungkin kayak misalkan musang ya atau otter ya gitu, mangsa alami dia di alam gitu. Nah itu nggak bakal nemu lagi yang lebih besar teman-teman. Nah jadi begitu makanan dia sedikit atau pasokan makanan dia itu terbatas, pertumbuhan si pitonnya juga nggak terlalu cepat teman-teman, atau cenderung lebih kecil gitu dibanding dengan ular-ular yang ada di hutan atau di daerah-daerah yang masih banyak mangsa si ular itu teman-teman. Ya gitu teman-teman. Nah bahkan telurnya juga sih nggak terlalu besar teman-teman, telur piton itu. Bahkan anakan ular piton juga ya cenderung kecil. Contohnya nih ya seperti yang sekarang gua bawa teman-teman, ini ular piton. Cuman ini pitonnya udah bukan normal teman-teman, morph ya. Ini namanya morph golden child. Nah dari yang sebesar ini teman-teman, ular piton ya itu bisa mencapai, ini labil teman-teman karena ini masih kecil ya, ini labil masih kecil tuh, udah lagi. Gitu, ini emang kalau segini masih labil teman-teman posisinya ya, ini masih labil, jadi seperti itu teman-teman. Nah ya ini ular masih baby teman-teman, atau masih kecil ya, baby up gitu teman-teman. Nah jadi dari yang sebesar ini bisa mencapai belasan meter teman-teman, bila mana ular itu ada di daerah-daerah seperti dekat dengan hutan ya gitu, yang mana pasokan makanan itu tercukupi gitu teman-teman. Nah kalau di daerah-daerah perkotaan itu cenderung terbatas ya, mungkin bisa nggak nyampe belasan meter teman-teman ya, cuman sampai 8 atau 7 meter paling besar teman-teman, atau bahkan 5 meter lah gitu ya. Jadi perkembangan ular ini mengikuti pasokan makanan yang ada di habitatnya gitu teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi video yang pengen gue bahas kali ini ya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati dengan ular ini. Ini sebenarnya sih ini udah jinak, cuman yang namanya ular sebesar ini masih labil teman-teman, karena ini baby up ya, belum enggak baby banget sih gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di daerah teman-teman lihat ular piton gitu, teman-teman harus waspada juga, karena walaupun bagaimanapun juga ular itu tetap berbahaya teman-teman, baik gigitan maupun lilitannya gitu teman-teman ya, walaupun tidak ada berbisa kalau piton ya kan. Oke gitu aja sih teman-teman ya, yang video yang pengen gue bahas di video kali ini ya. Semoga menjadi bahan edukasi atau pembelajaran bagi kita teman-teman, dan selalu berhati-hati terhadap hewan liar apalagi ular ya teman-teman. Dan itu aja sih teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.